Yang hikayat ini terjadi di zaman Nabiullah Musa alaihissalam, di mana di zaman Nabi Musa dahulu ada seorang laki-laki yang menghabiskan umurnya selama 200 tahun untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama umur 200 tahun ini dia habiskan untuk maksiat. Bujuk-bujuk kada bagus lah, kada ada kebaikannya, habis waktunya untuk maksiat Allah taala. 200 tahun umur. Wah ini kan ada 200 tahun. 100 kali ya Allah ali. Orang dahulu itu memang, umat-umat dahulu itu memang panjang-panjang umurnya memang panjang. Ada pun orang bahin ini ya palingnya 60, 70. Nah ada 100 itu pun jarang. Karena memang Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadisnya, umur ummati baina siti wa sab'in. Maka dan Nabi SAW bahwa umur umatku kata Nabi itu antara 60 dan 70. Adapun selebihnya daripada itu bonus. Namun ada yang 200 itu sulit dipercaya. Apalagi kalau sampai 300, 400 sudah ada. Jadi umat dahulu itu memang panjang-panjang umur. Jadi di zaman dahulu, di zaman Nabi Musa itu ada seorang laki-laki yang umurnya selama 200 tahun ini habiskan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Luar biasa, kita bisa bayangkan orang itu. Apa banyaknya dosanya. 200 tahun dihabiskan maksiat. Sehingga si laki-laki ini meninggal dunia. Dan setiap masyarakat yang ada di sekelilingnya sudah berkeinginan agar supaya laki-laki tersebut meninggal, dan ternyata meninggal. Karena memang seperti itu tabiatnya, bila ada orang yang kada baik selalu diinginkan oleh orang lain supaya yang kada baik ini kada ada. Betul. Jadi dihabiskan 200 tahun dan meninggal orang ini tadi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada malaikat untuk disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam, agar supaya malaikat ini menyampaikan kepada Nabi Musa agar si laki-laki ini tadi diurus jenazahnya. Karena laki-laki ini tadi yang meninggal dihabiskan umurnya selama 200 tahun untuk maksiat ini, kada ada yang mengurusnya, dibuang-buangnya. Kadang memang peduli, wajar orang kada baik. Seberatan orang tahu ini kada baik. Jadi dibuang oleh masyarakatnya, kada ada yang menguburkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa agar supaya mengurus jenazah itu. Jadi ujar Nabi Musa, ya Allah, Nabi Musa ini menyampaikan kepada masyarakatnya, bertanya kepada masyarakatnya. Ujar Nabi Musa, di mana di kampung ini ada orang soleh yang hanya meninggal? Karena Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku agar supaya mengurus orang tersebut. Nah, ujar orang kampung di sini kan ada orang soleh yang meninggal. Nah, ada orang ahli maksiat saja. Nah, selama 200 tahun ini habiskan untuk maksiat. Ada pun yang soleh kan ada. Nah, ujar Nabi Musa, mana orangnya? Nah, selama 200 tahun maksiat ini tadi. Lalu ditunjukkan oleh masyarakatnya, ujar masyarakat itu di sana orangnya, kami buang ke tong sampah. Bayangkan, dibuangnya ke tempat sampah orang ini tadi. Lalu Nabi Musa ini lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Dia mengetahui dengan keadaan hamba tersebut. Sesungguhnya sesuai dengan persaksian masyarakat di situ bahwa orang tersebut selama umur 200 tahun ini habiskan untuk maksiat kepada Engkau. Maka Engkau tahu dengan keadaannya. Ujar Allah Ta'ala, aku tahu aja. Cuma aku memerintahkan kepada Allah Ta'ala kepada Ika, urus jenazahnya. Kenapa? Sebab karena aku jadi Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosanya. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, apa kiranya hal yang menyebabkan si laki-laki tersebut diampuni dosanya? Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, lelaki tersebut suatu saat ia pernah membaca kitab Taurat. Ia membuka kitab Taurat, ia baca kitab Taurat, dan di dalam kitab Taurat tersebut tercantum nama Nabi Muhammad SAW. Maka ia buka, ia lihat nama Nabi Muhammad tersebut, ia cium, ia menangis sejadi-jadinya karena kecintaan dan rindu dengan Nabi Muhammad SAW.
Maka kita syahid dari cerita ini, kita ambil pelajaran dari cerita ini, bahwa orang yang selama umurnya 200 tahun dihabiskan untuk maksiat kepada Allah saja bisa diampuni dosa-dosanya karena sebab mencintai dan merindukan Nabi Muhammad. Apakah lagi orang yang selama umur hidupnya dihabiskan untuk mencintai dan memuliakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita yang semacam ini dengan niat kita sama-sama mengagungkan dan memuliakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi asbab gasan kita, menjadi sebab gasan kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berbicara tentang sosoknya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya kita sedang berbicara tentang kesempurnaan. Kalau kita berbicara tentang sosoknya Nabi, berarti kita sedang berbicara tentang kesempurnaan. Karena yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanyalah kesempurnaan. Nabi itu tidak mempunyai cacat dan celah. Sosok Nabi itu sosok yang sempurna zahir dan batin. Sampai di sini Syekh Abdul Rahman Ad-Dibani menyebutkan, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Bagaimana tema yang disebutkan itu? Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah SAW. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita meneladani akhlak Nabi, kemudian meningkatkan cinta kepada Nabi SAW? Pertama dengan cara kita mengenal sosok mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ulun ingin membacakan sedikit daripada rawinya Maulid An-Nibah tentang syama'ilnya Nabi agar biar mengetahui jelas bagaimana sosok mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana Shallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling bagusnya manusia. Khalqan wa khuluqa, fisiknya dan paling bagusnya akhlak. Jadi Nabi ini fisiknya paling bagus dan akhlaknya pun paling indah. Ngalih kita mencari manusia ini. Ada orang tuh fisiknya bagus, bentuk tubuhnya bagus, tapi akhlaknya baik. Atau cuma ambil lampu urang, muntung ketujuh ya urang. Ada orang akhlaknya bagus, ramah tamah, sopan santun dan orang, lembut dan orang. Tapi berupa kadang lawan akal, muha kadang bungas. Jadi selalu ada cacat dan kekurangan kita ini. Yang namanya manusia ini selalu ada cacat dan kekurangan. Beda dengan sosok mulianya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak punya cacat dan kekurangan. Kalau ingin mencari kekurangan pada batang tubuh Nabi, sampai hari kiamat tidak akan menemukan kekurangan. Kenapa? Sebab karena yang ada hanya kesempurnaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi di dalam maulidnya Simtud Durar, atau yang dikenal di masyarakat kita dengan sebutan Maulid Al-Habsyi, beliau menyebutkan di dalam rawi maulidnya apa kata beliau? Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Andai kata seluruh sastrawan itu dikumpulkan untuk menulis tentang keistimewaan dan kesempurnaan serta kemuliaan Nabi Muhammad SAW, maka hingga akhir zaman pun tidak akan habis dicatat dan ditulis kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau membahas tentang kemuliaan Nabi, membahas tentang kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi, itu sebenarnya waktu yang kita butuhkan dan kita punya ini tidak cukup, tidak mampu. Sampai hari kiamat pun tidak akan habis kesempurnaan Nabi. Hanya saja apa yang kita baca ini sekedar sedikit sebahagian daripada kesempurnaan beliau agar kita mengenal lebih dekat sosok mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tidak akan mungkin cinta kepada Nabi kalau tidak kenal. Ada istilah pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Tidak akan mungkin kita kenal sayang kepada Nabi kalau kita tidak kenal kepada sosok Nabi.
Bagaimana mungkin kita mencintai Nabi, menaruh hati kepada Nabi, menjadikan Nabi sebagai sosok figur idola dalam kehidupan kita, kalau kita tidak kenal dengan sosok yang namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jalan utama yang pertama, kita harus mengenal dulu sosoknya Nabi. Bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, harus dikenal. Bagaimana sejarah perjalanan hidup Nabi, harus kenal. Supaya apa? Supaya timbul rasa kekaguman. Dari rasa kekaguman inilah yang menimbulkan, membuahkan dan menghasilkan rasa mahabbah, cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini sosok manusia yang sempurna fisiknya dan sempurna akhlaknya. Subhanallah. Karena ada manusia yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyebutkan, kata Imam Ali, ma ra'aitu ahadan mitlahu, ma ra'aitu ahadan mitlahu qattu. Apa namanya? Ma ra'aitu ahadan mitlahu. Tidaklah aku melihat akan seorang dua pun yang seumpama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qablahu wala ba'dahu, yang sebelumnya ataupun sesudahnya. Artinya tidak ada sosok yang seperti Nabi sebelum diciptakannya Nabi ataupun sesudah diciptakannya Nabi. Tidak ada satu sosok pun yang seperti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita bisa mengambil pemahaman bahwa Nabi itu bukan seperti manusia biasa. Nabi itu bukan seperti manusia biasa. Sungguh pun Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Apa disebutkan di dalam qasidah itu? Muhammadun basyarun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutu wan nasu kal hajar. Nabi Muhammad itu basyarun, adalah sosok manusia. Wa laysa kal bashari, tapi bukan seperti manusia biasa. Bal huwa yaqutu, bahkan Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti batu permata. Wan nasu kal hajari, sedangkan manusia ini seperti batu kerikil, batu kali. Batu kali itu pada berharga. Pian bawa sebiji batu kali, batu kerikil, pian jual itu kan amas payulah, payu. Dan hendak orang. Kecuali pian jual banyak, hanya bernilai. Menjual sebiji aja ada nilai. Atau batu kerikil, pian kasih amban. Ini anu cincin nih, anda kira anunya ambannya, nilailah, bernilailah, baguslah. Tapi kalau batu permata, yang anda di amban, karena di anda di amban itu sudah punya nilai yang luar biasa. Ditambah misalnya dengan amban yang bagus, perak, dihias dengan mutiara, tambah tinggi nilainya. Nah seperti inilah perbandingan kita dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jauh. Jadi Nabi ini sosok manusia yang istimewa, sempurna fisiknya dan sempurna akhlaknya. Kalau berbicara fisik Nabi, ini sudah kadang-kadang yang menandingi. Tidak ada satu orang makhluk pun yang mampu menandingi kesempurnaan fisik dan batang tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya wangi, batang tubuhnya wangi, ya, paras mukanya tampak. Sampai-sampai para sahabat tidak ada yang mampu menceritakan tentang ketampanan Nabi secara detail. Kenapa? Sebab karena tidak ada yang mampu melihat dan memandang wajah Nabi itu secara berlama-lama. Sampai Abu Hurairah ini salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Hurairah ketika ditanya bagaimana tentang ketampanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajahnya Nabi, mukanya Nabi, maka Abu Hurairah hanya mengatakan seolah-olah matahari berada di wajahnya Nabi. Tidak mampu menggambarkan secara detail bagaimana sosok mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab karena ketampanan Nabi itu ditutupi dengan nurnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak ada yang mampu dari para sahabat ini yang mampu menatap dan melihat ketampanan dan keindahan wajah mulia Nabi itu secara berlama-lama.
Sampai disebutkan oleh Al-Imam Qadiyat dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, kata beliau seolah-olah para sahabat itu ketika menatap wajah Nabi seperti seakan-akan ada burung di atas kepala Nabi, sehingga harus tertunduk, atau ada sesuatu yang menekan di atas kepalanya sehingga harus tertunduk, tidak mampu menatap berlama-lama. Kenapa? Karena ditutupi dengan nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahada Nabi, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian dengar cerita biasanya tentang Nabi Yusuf Alaihissalam, Nabi Yusuf yang terkenal dengan ketampanannya. Wahada Nabi Yusuf itu hanya separuh daripada ketampanan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ketampanan Nabi Yusuf aja mampu menghipnotis para perempuan-perempuan, sahabat-sahabat Zulaikha saat itu, maka bagaimana dengan ketampanan Nabi? Tapi kita tidak pernah membaca dan mendengar cerita bahwa orang yang terhipnotis dengan ketampanan Nabi. Ada. Kenapa? Karena ketampanannya ditutupi oleh Allah Ta'ala. Sampai dikatakan di dalam sebuah syair, apa disebutkan? Sahabat-sahabat Zulaikha itu ketika mereka melihat ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, teriris tangannya tanpa mereka sadari. Andai kata ketampanan Nabi SAW ini dibuka, maka mereka bukan hanya mengiris tangannya, tapi mereka akan memotong jantungnya karena saking tampannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ada pernah melihat. Jangankan yang selevel Nabi Muhammad, selevel Nabi Yusuf aja kan ada pernah. Kita ada pernah melihat. Palingan nang bungas-bungas di kampung. Itu pun terkadang Nabi melihat bungas yang semacam itu, saking nyamannya melihatnya sampai tak listrik. Ada alihan demi ini. Saking nyamannya bersepeda, akhirnya atau berjalan, akhirnya terumpah sekali sadar lagi. Kenapa? Nikmat. Nikmat. Semacam itulah dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ketampanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga para sahabat itu mereka tidak mau jauh dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pulang serasa ingin kembali lagi bersama. Kenapa? Karena selalu membawa hasrat kerinduan. Ada menimbulkan rasa rindu yang mendalam kepada sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Habib Ali, kalau kita baca dalam Raud Maulid Simtud Durrah, di situ Habib Ali menyebutkan tashwiqan lis-sami'in wa tashwiqan lis-sami'in min khawasul mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Kata Habib Ali, yang namanya sosok Nabi kalau diceritakan tashwiqan lisan akan membuat orang-orang yang mendengar itu menjadi rindu. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ketika diceritakan tentang sosok Nabi, maka hatinya akan timbul rasa rindu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sebaliknya diceritakan tentang sosok Nabi ini malah kada rindu dan kada senang, ini perlu dipertanyakan, hati semacam apa? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang menceritakan tentang sosok Nabi, menyebut tentang nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat memberikan ketentraman di dalam hati. Wa tarwihan lil muta'alliqin bihadzal nuril mubin. Memberikan ketentraman, kenyamanan, kelampangan bagi siapa? Lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, bagi orang yang hatinya punya keterikatan dan keterpautan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang hatinya terkoneksi, tersambung dengan Nabi, punya ikatan batin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diceritakan, digambarkan tentang sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul rasa nyaman, rasa tentram, rasa senang di dalam hatinya. Misdaqan liqaulihi subhanahu wa ta'ala, pembenaran dengan apa yang pernah difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innul qulub, wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan hatinya tentram dan tenang ketika diingatkan tentang Allah, disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala litambih, ketahuilah. Bidzikrillah, dengan menyebut Allah, dengan mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi tenang dan tentram. Sebahagian ulama tafsir mentafsirkan makna zikrullah ini ayat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya apa? Orang-orang yang hatinya tentram dengan sebab berzikir kepada Allah, dengan sebab mengingat Nabi Muhammad, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah orang-orang yang bidzikrillah ay bi Muhammadin sallallahu, orang yang senantiasa mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hatinya, maka akan menimbulkan dan mendatangkan ketenangan di dalam jiwa. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sosok mulia Nabi. Menyebutnya, mengenangnya, menceritakannya, membuat nyaman hati. Pian mungkin merasakan dan secara pian tidak sadari, sebelum pian datang ke tempat ini mungkin pian datang dengan berbagai macam problem dan permasalahan dalam hidup. Tapi ketika pian hadir di sini, duduk di tempat ini, tanpa pian sadari segala permasalahan itu rasa hilang, rasa kadang. Bahkan terkadang saking hilangnya permasalahan tersebut sampai terguling. Orang tuh ada mau terguling kalau ia punya banyak masalah. Coba kan aja, banyak hutang, banyak masalah, tukang nang kredit tagih terus ke rumah tiap hari ini. Ada mau guling ini, ada mau guling. Kenapa? Banyak pikiran, hatinya kada tentram. Dan bukti ketentraman hati dan ketenangan hati itu apa? Mau kuring itu buktinya. Mau kuring itu buktinya. Nah, di saat disebut nama Nabi Muhammad SAW, diceritakan sosok Nabi, maka di situ akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman di dalam hati. Sehingga terkadang karena berkahnya Nabi SAW, tertidur kita terkadang saking nyamannya mendengarkan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi. Jadi Nabi ini sempurna akhlaknya, sempurna fisiknya. Dan disebutkan Nabi itu batang tubuhnya itu wangi Nabi. Beda dengan kita. Kalau kita nih bila sudah kayaknya kalau habis mandi harum, pemiak harum, parfum ya. Tapi coba kan bila sudah tengah hari, tambah palu-paluan, bau gitu. Apalagi misalnya orangnya kada bisa menjaga kebersihan tubuh, keluar bau itu tadi dari mangketeknya keluar. Ya kata sampai nota kadang digan nih sudah nang berharap bila tuan orang nih digan ya supaya balik. Kenapa kada tahan bau keteknya? Bau. Nah ini sosok manusia. Tapi kalau Nabi SAW, Nabi itu harum, batang tubuhnya harum. Di samping Nabi itu batang tubuhnya harum, Nabi pun senang dengan harum-haruman. Nabi senang minyak wangi. Sampai Al-Imam Abdullah bin Abil Haddad menyebutkan di dalam kitabnya Risalah Muhammad, kata beliau bahwa sosok Nabi itu sosok yang senang dengan wangi-wangian. Bahkan Nabi itu senang mengoleksi wangi-wangian. Banyak koleksi Nabi itu. Kalau kita berminyak harum sebutin aja, itu intahan lawas, tetahunan kadang-kadang luka. Itu juga kadang nih, nama memilih minyak harumnya gitu. Nang pinanang mau ulah orang higarabah. Kalau itu kan cap kobra, nang itu kan cap kobra, hirang gitu, hirang tukar. Padahal ini banyak aja, minyak harum tuh nang pina bagus, nang nyaman, nang baunya fresh, sigar, macam-macam tuh kan. Ada lain kayak orang berbulu kan. Nah, jadi Nabi ini batang tubuhnya harum. Sampai Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan, "Ma syamantu amdaran qattu wala miskan wala syai'an atyaba min raihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidina Anas bin Malik menyebutkan, aku tidak pernah mencium satu minyak harum ambar dan tidak pula pernah mencium satu minyak harum misik atau minyak harum apapun namanya yang keharumannya melebihi batang tubuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi harum sampai disebutkan wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai menyebutkan demikian. Nabi itu kalau lewat di suatu jalan,
di suatu tempat, maka orang akan kenal dengan sosok Nabi. Oh, ini Nabi, ini tadi hanya lewat di sini. Kenapa? Karena harumnya yang khas, harumnya yang terkenal, dan tidak ada satu minyak harum pun yang melebihi keharuman batang tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harum Nabi, sampai disebutkan kadang berhari-hari tidak hilang harumnya Nabi. Kenapa? Saking harumnya batang tubuh Nabi. Padahal Nabi itu belum pakai minyak harum itu sudah harum. Ditambah lagi Nabi ini sosok yang senang dengan harum-haruman. Banyak Nabi itu bilang memakai minyak harum itu banyak. Karena sedikit, banyak dan banyak mengoleksi minyak harumnya. Nah, ini menjadi ibrah dan pelajaran dasar kita. Teladani Nabi ini diantara salah satu bentuk hal yang kita wajib atau yang harus kita contoh sebagai umat Nabi SAW. Senang berharum-harum. Senang berharum-harum. Ini ada juga manusia itu yang aneh. Nah, kadang-kadang minyak harum ada. Ada manusia yang kayak gitu. Jadi seumur hidup kadang bisa minyak harum. Bapak Dajjal kalau Nabi seharusnya bukan semacam itu. Berusaha mencintai Nabi itu dengan cara apa? Dengan cara meneladani Nabi. Hal-hal yang halus tuh, bagian harum itu kan sifatnya halus, mudah untuk dicontoh. Kayak dulu negara-negara, nah hendak berulang, karena dulu belum saatnya. Nah halus-halus lebihan minyak harum. Nukarnya harum. Sampai Al-Habib Salim Asyati itu yang ada di kota Hadramut, yang dikenal dengan gelar Sultanul Ilm, rajanya ilmu. Al-Habib Salim Asyati ini orangnya keilmuannya luar biasa. Sampai salah seorang tamu datang ke rumah beliau ke Elang. Kemudian melihat banyaknya kitab yang dimiliki oleh Habib Salim ini. Sampai ke bandar orang misalnya, wahai Habib, pian kita baca adalah kitab yang banyaknya. Ujar tamu nih, mana yang misalnya, tak baca adalah pian kitab yang banyak ini. Kan biasanya itu waktu dulu banyak kitabnya. Jadi di tamu nih tak baca lah, biarlah kitab yang banyak ini. Ujarnya nih. Jadi ujar misalnya salah itu bertakun dari sini. Seharusnya ikan takutan, hafalah sudah pian kitab ini. Karena aku di sini bukan hanya membaca, tapi aku hafal kitab ini. Makanya digelar dengan Sultanul Ilm, rajanya ilmu. Jadi Habib Salim ini punya kebiasaan. Nah ini, kalau kita beretikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka di antara jalan etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Meneladani para aslafun shalihun, orang-orang saleh terdahulu. Jadi Habib Salim ini punya kebiasaan. Habib Salim ini punya kebiasaan. Di antara kebiasaan beliau, itu beliau punya minyak wangi nang mahal, nang harum, nang bagus, nang beliau sediakan khusus untuk di hari Jumat. Karena takliman beliau berjumat, mengagungkan dan menghormati dengan hari Jumat. Itu contoh itu termasuk min sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kan disunahkan untuk memuliakan hari Jumat. Di antara bentuk pensunahan tersebut kita memakai pakaian yang putih, itu sunnah. Tapi itu ternyata terkadang di masyarakat kita bila Jumat berwarna-warni. Ya kalau sampai yang terkadang anehnya tuh khatibnya ya berwarna juga. Khatibnya ini berwarna. Jadi pertanyaannya ilmu itu di mana antaknya? Maka membaca sunnah Nabi itu ketika hari Jumat pakai kain putih. Ya kalau gampanglah itu dicontoh, gampang itu. Yang tiga sediakan baju putih. Sebelum hari Jumat itu sudah persiapan sudah. Baju putihnya rigat tapas dulu. Hari Rabu kah atau hari Kamis kah? Tapas dulu. Kalau bujur-bujur niat dalam hati untuk mentaklimkan dan memuliakan hari Jumat, maka persiapan dulu. Mulai hari Kamis itu sudah persiapan, ditapas sudah pakaiannya, disetrika. Kemudian harumnya disediakan ini. Nah itu orang yang memang memprioritaskan akhirat dalam hidup. Teratur dan semacam itu. Ini diantara bentuk pengamalan terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk minyak harum, termasuk minyak harum. Pilih minyak harum yang bagus. Nah sekiranya seorang nyaman mencium, orang pun nyaman juga. Ada juga seorang nyaman mencium, orang ada. Ada harumnya. Jadi seorang nyaman, rasanya nyaman, jarang ini minyak harumnya. Tapi orang mencium, raba orang lihat. Kenapa? Karena nyaman baunya. Jadi pilih, apalagi ini kan banyak sudah produk-produk minyak harum ini. Nang harum-harum, nang bagus-bagus. Bukan nang larang sekali.
Kita ini terkadang bila urusan agama itu kan hendak bagus. Bila urusan pribadi, hendaknya paling haram. Paling kadang kita nih. Kenapa gampang seperti itu? Karena tidak adanya pengagungan kita terhadap agama Allah. Agama Allah. Coba kita bandingkan lah. Kita bandingkan. Ini bukan untuk menghina atau mencaci maki kadang. Supaya kita ini mengintrospeksi diri kita, menghisap diri kita. Kira-kira sebesar apa garang ukuran akhirat dalam hati kita nih? Ataukah jauh lebih besar dunia ketimbang akhirat kita? Kita bandingkan. Kita bila tulak sarwan, kira-kira maulah orang tulak sarwan itu nang baju kaos dalam, mandi ganda langsung tulak sarwan aja, bermiharu kan, depacangan, ya pasti mandi dulu. Habis mandi bajunya pun bersetrika, pakai sepatu yang mengkilap, terkadang. Paling bila sudah sarwannya nih ini tadi, sarwan pengantinnya ini ke tempat-tempat yang semisal kayak diadakan di hotel tuh, sedang orang seadanya ya. Pasti nang harak-harak pakai parfum, pakai minyak harum nang harak. Bandingkan pian lawan tulang ke masjid. Kadang kita ke masjid baju oblong aja, kaos oblong, nomor tulisan pulang di belakang. Kawan pulang jabat aja sarubung. Itu tulisannya. Nang membaca ini di belakang misalnya orangnya jomblo, patah hati, pulang membaca itu. Kita ini kenapa garang semacam itu? Ukuran itu terlalu murah. Kalau kita punya perbandingan, biar lihat duit pian yang masuk ke celengan itu, celengan di masjid. Biasanya masuk ke celengan itu nang harga 1.000, 2.000, ada juga yang kurang nang bayar masuk berbunyi langsung. Tahu aja, nomor bunyi dah bilang masuk, berbunyi langsung. Jadi bilang ke pasar, bergema. Tahu bunyinya bila masuk kok, duit perak. Jadi nang payu ini 1.000, 2.000, nang halus-halusnya. Bahkan pian bawaan itu atau tamu atau ke mall di Banjar sana. Apa jangan mayu? Palingan nang kawat itu berfungsi apa? Gak sama kami aja atau daerah. Parkir di rumah itu. Nah itu Pak kita nih sudah seharusnya jangan semacam itu. Robah mindset kita. Utamakan akhirat ketika urusan dunia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu jarak Allah Ta'ala lebih utama ketimbang daripada dunia. Tapi toh ternyata faktanya orang-orang di akhir zaman saat ini lebih mengutamakan dunianya ketimbang urusan akhirat. Para salaf kita, orang-orang dahulu, orang-orang saleh dahulu, para awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pentaklimannya kepada agama ini luar biasa. Hal-hal yang berkaitan dengan agama luar biasa. Sampai ada salah seorang daripada min asbatin Nabi SAW, termasuk daripada zuriyah Nabi SAW, min awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk daripada kalangan awliya Allah. Itu di zaman dahulu di daerah Jawa. Itu beliau ini saking ta'zimnya dengan sholat, setiap kali hendak sholat selalu mandi. Setiap kali hendak sholat selalu mandi. Kenapa mandi? Karena mentakzimkan. Karena ia tahu ketika hendak sholat ini ia menghadapi dengan Allah. Yang dihadapinya ini Allah. Sama juga contohnya nih kita nih hendak hadir maulid. Nah kita baca maulid ini maulid siapa? Maulid Upin Ipin kan? Atau maulid yang orang kampung aja? Nah kita baca maulid ini maulid manusia sosok yang paling agung, sosok yang paling tinggi derajatnya dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau bukan karena sebab beliau kita tidak akan mendapatkan nikmat dari Allah. Semuanya nikmat yang kita dapatkan ini karena berkah Nabi Muhammad. Semua kebaikan yang kita dapatkan ini karena berkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akhlak mulia yang kita miliki ini pun karena sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada satu akhlak mulia pun yang ada di permukaan bumi ini kecuali semuanya bersumber dan mengambil daripada akhlak mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengagungan itu luar biasa. Makanya Al Habib Uthman bin Aqil bin Yahya itu di dalam kitabnya Az-Zahrul Basim fi Aqwali Abil Qasim
ketika beliau membahas di awal-awal pembahasan kitabnya, beliau membahas tentang adat dan aturan orang yang membaca maulid. Kata beliau apa? Hendaknya yang pertama ditanamkan bagi orang yang membaca maulid itu, atau yang memperingati maulid, tanamkan bahwa maulid yang dibaca itu adalah maulid sosok yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tertanam yang semacam itu, maka orang tidak akan membaca maulid dengan sembarangan, tidak akan mengadakan maulid dengan sembarangan. Pasti dengan pentakliman, pengagungan yang luar biasa. Kenapa? Karena ini mengenal dan mengetahui sosok yang dibacakan maulidnya ini adalah sosok yang paling istimewa. Kayak ini belum memberikan gambaran. Contoh, misalnya ujar panitia, maulid kita ini hari apa nih? Hari Selasa. Kenapa diingat lagi di hari? Ujar panitia nih, sebelum hari Selasa ini misalnya hari Ahad tadi dihabarkan oleh panitia. Ujar panitia memberikan selembaran masyarakat. Insya Allah peringat maulid kita di Langgar ini pada hari Selasa akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Masyarakat kampung apa ini? Pare, Pangi. Berarti Pangi ini bisa mengundang presiden. Jadi ujar panitia misal aja contoh. Ujar panitia, insya Allah peringatan maulid pada hari Selasa di Langgar kita akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia. Kira-kira pian hadir ke sini karena mungkin seadanya. Jauh-jauh hari pian sudah mempersiapkan. Mamu tukarakan baju hanyar, tukarakan parfum hanyar, tukarkan baju yang bagus. Gasan apa aja rumahnya? Gasan menghadiri maulid. Biasanya panjang umatnya biasa aja, pakaian seadanya. Kadang mulai ini maulidnya lain. Ada presiden, ada Jokowi. Kalau dapat sepeda kita lebih hadir di situ. Lain maulidnya ini, ada Jokowi datang, ada presiden. Pasti itu persiapannya. Kayak itu juga panitia nih, mempersiapkan hidangan luar biasa. Ada level mandai itu ada level. Dia kata pasti istimewa. Kenapa? Karena kenal dan tahu sosok mendatang. Itu memberikan gambaran. Andai kata kita ini mengenal dan mengetahui sosok orang yang kita peringati maulidnya, tentunya habis harta kita ini kita persembahkan untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup. Hatta para sahabat dahulu itu tidak hanya hartanya yang mereka habiskan, sampai jiwa dan raganya, nyawanya pun murah untuk Nabi Muhammad. Murah untuk Nabi Muhammad. Itu sahabat Nabi Zaid bin Dathina. Zaid bin Dathina ini tak kalah menjadi tawanan perang. Ketika hendak dieksekusi, hendak dipanggal, dipotong lehernya, dibawa keluar dari tanah haram, dibawa oleh Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan masih belum memeluk Islam. Dibawa oleh Abu Sufyan beserta kawan-kawannya. Lalu sebelum terjadi eksekusi itu ditawarkan kepada Zaid ini, wahai Zaid, kata Abu Sufyan, maukah engkau aku tawarkan? Bagaimana seandainya jikalau engkau aku pulangkan ke tempatmu, engkau nyaman bersama anak dan istrimu, tapi sebagai gantinya engkau jadikan Muhammad yang kami penggal leher. Kata Abu Sufyan, kata Zaid bin Dathina apa? Ada, kata Abu Sufyan. Jangankan kayak gitu. Nabi SAW berada di rumahnya, tertusuk satu duri pun aku tidak akan ridho. Apakah lagi aku menyerahkan nyawa Nabi Muhammad SAW? Wah, karena ini contoh orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mengenal hal-hal yang semacam ini, bagaimana kita bisa menaruh cinta kepada Nabi? Makanya perbanyak membaca tentang biografi Nabi, akhlaknya Nabi, fisiknya Nabi, syama'ilnya Nabi, sirahnya Nabi, perjalanan hidup Nabi. Supaya apa? Supaya tumbuh di dalam hati rasa kekaguman kepada Nabi SAW. Kalau sudah tumbuh di dalam hati rasa kekaguman kepada Nabi, maka tanamkan dalam hati bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh salaf kita terdahulu, an-nabiyyu hayyun fi qulubina. Tanamkan dalam hati bahwa sosok Nabi itu senantiasa hidup di dalam hati kita. Artinya, maksudnya apa? Senantiasa ketika hendak melakukan setiap perbuatan itu atau mengucapkan sesuatu yang menjadi tolak ukurnya adalah sosok Nabi. Yang menjadi tolak ukurnya adalah Nabi. Bila hendak makan, ingat dengan Nabi.
Nabi ini apa caranya makan? Ingat Nabi. Maka mengumpat dengan sunnah Nabi. Jangan mengaku sebagai umat Nabi, membaca maulid Nabi, memuji kepada Nabi, tapi sunnahnya tidak dijalankan. Berapa banyak dari kita yang terkadang membaca maulid Nabi, memuji Nabi, bagus pujiannya, bagus sholawatnya, tapi ternyata ketika baca sholawat minumnya tangan kiri. Hah? Sunnah Nabi di mana? Bukti pengamalan sunnah itu apa? Makanya Al-Habib Uthman tadi menyebutkan di dalam kitabnya bahwa inti dari peringatan maulid itu apa, Gara? Apakah intinya itu membaca maulid? Apakah intinya itu memuji Nabi? Ataukah intinya itu ceramah agama? Tidak. Inti dari pembacaan maulid itu apa? Inti dari pembacaan maulid itu ada mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikut kepada Nabi. Itu bukti bahwa peringatan maulid yang kita adakan barokah, manfaat. Pian dibaca maulid, mengadakan peringatan maulid. Pulang dari tempat ini pian jalankan sunnah Nabi, itu bukti bahwa maulid yang pian hadiri berkah. Kita. Nah, jangan pulang dari tempat ini misalnya tatamu tukang pentol, nyucuk pentol, makan begini. Dan berapa banyak dari umat Islam ini sudah jadi kebiasaan. Kita ini kebiasaan terkadang makan pentol, makanya nyaman tuh itu kalau nyaman bila sudah kebiasaan. Nyucuk pentol, biji, 2 biji, 3 biji. Tangan kiri dan tangan kanan kadang gua belah long SS-nya. Mereka ada punya adab dan akhlak. Padahal membaca maulid, padahal mengadakan peringatan maulid, tapi tidak meneladani kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itulah peringatan yang semacam ini menjadi momen kegiatan kita untuk kembali menghidupkan sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam batang tubuh kita. Orang bahasa istilah orang itu memesrakan Nabi di dalam batang tubuh kita. Jadi dia bila hendak melakukan segala sesuatu itu menjadi tolak ukurnya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Ali menyebutkan wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abadi wa ahli wa ajdadi. Kata Habib Ali, di antara hal yang menyebabkan senangnya dan bahagianya hatiku, kata beliau, adalah kalian senantiasa istiqomah melazimi jalan datuk-datukku sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa menyenangkan hati zuriyah Nabi itu termasuk min asbab, termasuk daripada sebab menyenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hal yang menyenangkan beliau apa? Kalau kita melazimi jalannya pendahulu mereka yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikuti jalan orang-orang saleh. Walzam kitab Allah watba' sunnatan wa qad hadakallahu bil aslaf kata Imam Haddad. Walzam kitab Allah, lazimi Al-Quran, watba' sunnatan, ikuti sunnah Nabi Muhammad, wa qad hadakallahu bil aslaf, ikuti orang-orang saleh terdahulu. Semoga Allah memberi hidayah kepada mereka. Ini dikatakan oleh Imam Haddad. Jadi jalannya kita apa? Jalannya kita mengikuti Al-Quran, melazimi Al-Quran, mengikuti sunnah Nabi Muhammad dan tempat dengan jalannya para salaf kita. Bahasa kita apa kalau salaf itu? Salaf itu orang-orang saleh yang terdahulu. Itu bahasa sederhananya. Salaf itu orang-orang saleh yang terdahulu. Nah itu nanti jadi acuan dan ukuran. Jadi segala sesuatu itu selalu mengikut dengan salaf. Karena jalan mereka ini tadi senantiasa bersambung, bersanad sampai kepada Nabi. Jangan kayak orang Wahidi, sembarangan, babarang, termasuk belajar ilmu itu babarang. Kada tahu gurunya ini datang dari mana, mondok di mana, baca Quran kada bisa dijadikan guru. Akhirnya rusak agama, hancur. Bukan malah tambah dekat, tapi tambah jauh dengan Allah Taala, tambah jauh. Makanya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum, kata Nabi. Sesungguhnya ilmu ini merupakan bagian dari agama. Maka perhatikan dan teliti kepada siapa engkau mengambil ilmu tersebut. Ketika kita mengambil ilmu kepada sosok yang tidak mengenal terhadap agama, tidak mengerti tentang ilmu, maka sudah dapat dipastikan agama yang kita anut, kita peluk akan hancur dan rusak. Sama kayak orang ini. Nanti buat ajaran sabuku, tahu apa yang di sini ada nggak sini sabuku? Nah,
Dadale, bila ada capat aja biasakan. Sabuku, jauh orang kami sabuku itu artinya bukunya sabuting aja. Ngintu apa? Nang bukunya nang apa ngarang itu? Nang kisah-kisah ilmu ma'rifat. Bahasa Indonesia aja bukunya. Jadi nang kisahnya selalu dikisahkan urusan ketuhanan. Padahal urusan yang fikihnya kan paham. Suruh aja tuh misalnya urusan taharah bersuci kan artinya. Kenapa? Karena mengaji langsung ke puncak. Sama aja tuh contohnya. Orang tuh bila sekolah kadang mau langsung kuliah. PAUD dulu, ibarat tuh masuk TK, habis TK, SD, SMP, SMA, ada kuliah. Kadang awal imbah lahir, timbul langsung kuliah, nyanyuk. Dia kata anak umur 7 tahun misalnya biar kuliah kan, stres, blank. Kadang mampu menahan pelajaran atau menangkap pelajaran yang diajarkan. Itu sama contohnya kayak orang-orang semacam itu. Orang-orang yang menganut ajaran masa buku tadi. Nah pada akhirnya lalu tamat sembahyang kadang hendak lagi, puasa kadang hendak, bersolawat kadang hendak, sampai terkadang ada yang semacam itu. Nah berhaji menyesal. Bayangkan biar orang bilang berhaji itu pasti rindu hendak pulang berhaji. Ada daya tarik nih, ada daya tarik tersendiri bila sudah berhaji itu serasa hendak pulang. Bahkan kadang puas sekali 2 kali, hendak terus. Ada yang ini kadang menyesal berhaji, bayangkan ya. Orang yang kadang berhaji ini hendaknya kalau tuh haji, adiknya yang sudah berhaji malah menyesal. Nah ini aja yang semacam ini. Ada sembahyang, maaf aja jadi sembahyang ya. Muka dan kenalan Allah Taala. Bahasanya nih maluasi bang kulit aja. Ujiannya maaf aja berhemat sembahyang. Ada tentu aja masuk surga aja. Ikan belum tentu lagi akan sembahyang. Ini aja belum berikan gambaran. Kalau kita orang dipandir orang kayak itu tuh nih. Maaf aja berhemat beribadah belum tentu juga masuk surga. Jawab maaf aja berhemat makan belum tentu juga kan nyampe. Justru dengan makan itulah menjadi asbab mendatangkan kenyang, walaupun belum pasti kenyang. Begitu juga dengan amal ini. Dengan kita beramal, apakah itu menjadi jaminan bahwa kita akan masuk surga? Belum tentu. Jangan berpegang atau bersandar kepada amal. Karena kalau kita bersandar kepada amal, kita sombong jatuhnya. Jatuhnya sombong, bangga diri, membanggakan dengan amal seorang. Jangan bersandar kepada amal. Jangan juga kepada amal sama sekali. Zom jadinya tak ada beramal sama sekali. Tetap beramal, tapi jangan bersandar kepada amal. Nah menjadi itulah ukurannya Allah Taala juga. Mengharap ridho Allah. Banyak makan silakan makan, tapi belum tentu menjadi ukuran makan ini tadi bisa jadi kenyang. Boleh aja masa piring makan kadang-kadang tambah makan. Tapi lebih belum tentu lagi nak kena makan. Kada pacaran kenyang, datang kenyang dari mana? Makan aja kada. Ya kada. Nah, jadi hati-hati di dalam mengambil ilmu, memilih seorang guru itu hati-hati. Karena penyakit orang di akhir zaman saat ini 2. Yang pertama, salah dalam rajin dalam menuntut ilmu, tapi tak salah di dalam memilih guru. Ya rajin menuntut ilmu, tapi tak salah dalam memilih guru. Nah ini nak hati-hati, karena rusak agama ini. Jadi kalau kita salah memilih guru, diperhatikan, teliti bujur-bujur. Kalau kita ini kan tahu nih, maka datang kepada ulama, tanyakan guru ini hendak belajar agama. Kira-kira lawan siapa juga yang patut kiranya, yang menurut dia pas, sesuai, dan ilmunya ini memang bersanad dan bersambung sampai kepada Nabi. Artinya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita tahu kita, jangan asal maka pilih aja karena tak bawa orang di situ aja, orangnya banyak. Bila umpat di situ ramai, jadi tak bawa ramainya. Jadi belajar itu umpat ramai aja. Jadi istilah orang itu panas-panas kayak ayam. Jadi bila sudah orang ramai juga aja belajar. Kenapa? Karena ada niat dari hati. Niatnya itu bukan karena Allah. Niatnya itu karena ramai, karena hendak berkawanan, atau nak anom-anom karena hendak bertemuan, lawan pacaran.
Itu niatnya. Makanya pasang niat bujur-bujur di dalam hati karena Allah. Aku belajarnya karena Allah, mau orangnya banyak kah, sedikit kah, tetap aku belajar. Karena Allah. Nah, itu nanti teman-teman. Jadi perhatikan ini semacam bahaya. Oleh sebab itu kembali kita, peringatan-peringatan semacam ini sangat manfaat dan sangat bagus buat kita. Kita lestarikan, kita jaga, kita pelihara. Karena dengan sebab yang demikian inilah kita dapat mengenal sosok mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita mengenal sosok Nabi, maka kita akan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak para ulama yang memberikan definisi tentang cinta kepada Nabi. Tapi sesungguhnya pada hakikatnya Nabi sendiri telah memberikan definisi tersebut, pengertian cinta kepada Nabi tersebut. Apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, maka berarti telah cinta kepadaku. Siapa orang yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka orang tersebut akan bersamaku nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencintai Nabi, jalankan sunnah Nabi. Tidak bisa kita menjalankan sunnah Nabi kalau kita tidak cinta kepada Nabi. Tidak bisa kita mencintai Nabi kalau kita tidak mengenal sosok Nabi. Oleh karena itu jalani ikatannya ini tadi, kenal Nabi. Lu cari tahu tentang sosok Nabi, bujur-bujur mengenal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan timbul rasa di dalam hati cinta kepada Nabi. Setelah cinta kepada Nabi, maka akan terdorong anggota batang tubuh kita ini tadi untuk meneladani dan mencontoh kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi barokah dosa kita. Janganlah kita pulang dari tempat ini melainkan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa jiran-jiran kita, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya permasalahannya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hutang, semoga dengan berkat peringatan Maulid ini hutangnya segera diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilunasi. Yang punya hajat, semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya keturunan, semoga keturunannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keturunan yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada Allah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya dan dapat dibanggakan dunia sampai akhiratnya. Dan mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini kita sama-sama mengagungkan Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang perkumpulan kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini dipandang pula oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi asbab Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan kita dapat melihat dan memandang sosok mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpi kita. Dan mudah-mudahan tidak Allah akhirkan umur kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa ulun sampaikan. Salah khilafnya ulun banyak-banyak minta halal minta ridha hadzal minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.